Ya, subhanallah pemirsa, kita kembali lagi di Tablik Akbar Ramadan 1431 Hijriah. Kalau Anda tadi menyaksikan ya, itu ada gelaran begitu banyak beduk ya. Luar biasa, sampai-sampai jalan menuju ke sini ditutup, Bu. Luar biasa sekali, subhanallah. Nah, tadi di segmen sebelumnya pemirsa sempat disinggung juga ya mengenai perilaku orang fasik dan juga munafik. Tapi ada juga orang yang mengatakan begini loh. Waktu bulan Ramadan kita semua rajin ibadah, ya. Tetapi begitu lepas dari bulan Ramadan, lingkungannya nggak mendukung. Kalau dulu kan pas bulan Ramadan semua orang sama nih, tapi begitu udah lepas Ramadan, lingkungannya nggak mendukung. Saya balik ke kantor lagi, misalnya nih, mohon maaf, yang biasanya ngambil potongan-potongan, ya mau nggak mau ngambil lagi, yang biasa korup ya ngambil. Jadi kebiasaan buruk itu karena lingkungan dan budaya sudah begitu mengakar, akhirnya kembali lagi. Nah, untuk membahas masalah ini, mungkin lebih tepat Kiai kali ya. Silakan Kiai. Apakah betul persepsi tadi itu Kiai? Silakan Kiai. Bapak Ibu dan pemirsa TV One, memang lingkungan itu sangat besar pengaruhnya dalam ikut membentuk kepribadian seseorang. Yang dihadapi sehari-hari, yang dilihat sehari-hari, itu mewarnai kepribadiannya. Contoh, petugas kamar mayat biasanya jarang senyum. Contoh. Ini kan pengaruh lingkungan yang dihadapin tiap hari orang merengut saja. Dia nggak bisa senyum. Ya, petugas kamar mayat jarang senyum. Itu pengaruh lingkungan terhadap pembentukan pribadi. Nah, dalam kehidupan kita yang paling sangat luas pengaruhnya adalah peranan media, terutama media elektronik, dalam hal ini televisi. Ini memang televisi kita ini kan perongkosannya mahal, Pak. Tidak semua orang bisa. Tapi bukan sekedar modal, pengaruh dan dampaknya sangat luas di tengah masyarakat itu. Nah, kita bersyukurlah televisi-televisi kita ini begitu masuk bulan Ramadan nuansanya agak islami. Alhamdulillah. Mudah-mudahan terus nih habis Ramadan terus dijaga. Ustadz-ustadz pada muncul, walaupun masing-masing lah misinya. Ada yang sekedar figuran, tuh ustadz tuh kerjaannya nemenin orang dagang SMS. Ada, ya alhamdulillah masih bisa muncul, Bapak Ibu hadirin. Tapi memang secara umum di luar Ramadan televisi kita tuh nyaris kapitalis. Urusannya cuman orang punya modal beli televisi, misinya nyari untung pulang modal, nyari untung pulang modal. Jangankan syiar Islam, menjaga kepribadian bangsa saja jarang yang mikir. Saya ada yang nawarin kemarin satu stasiun, Kiai masih berkenan nggak di televisi? Apa tuh? Pengantar buka Kiai, durasinya 7 menit, terus potong iklan 4 menit. Jadi saya ngomong 3 menit. Iya Kiai, yang lain aja dah. Loh kenapa Kiai? Bukan kenapa, 3 menit Bapak. Assalamualaikum, habis sudah. Kalau sekarang nongol jual tampang udah lewat yang begitu. Atau kadang-kadang dikasih jam tayang setengah jam, 30 menit, formatnya dibikin murni entertain. Satu kiai kumpul sama 4 pelawak, tenggelam kiainya. Kiainya 1, pelawaknya 4. Ini di luar Ramadan sih lihat gitu tuh. Sebutan ini dikasih jam tayang bagus, sentuhan rohani Islam, 1 jam penuh. Di luar Ramadan 1 jam penuh, jam 3 subuh. Itu yang nonton kampret. Dicari yang ratingnya jeblok itu loh. Dicari yang ratingnya jeblok. Tapi sebagai umat Islam saya iri tuh. Natal siaran langsung dari Vatikan. Nyepi disiarkan secara nasional. Waisak disiarkan secara nasional. Tahun baru Hijriah nggak ada televisi yang genit. Ya. Iya, betul. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, konon lagi Isra Mi'raj, Maulid dan lain sebagainya. Ya kita doakan mudah-mudahan televisi kita selesai Ramadan, kepribadian Ramadannya jalan terus. Amin. Amin.
Artis-artis kita nih yang Ramadan giro pakai jilbab, habis Ramadan jilbabnya jangan terbuka, udah terusin. Amin. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, membentuk kepribadian. Karena pengaruh lingkungan sangat besar. Tapi orang yang saya ceritain tadi, Bilal, lingkungannya dia nggak terpengaruh. Habab ibn al-Arat, Amr bin Yasir, nggak terpengaruh. Kenapa? Ada iman di hatinya. Kalau ada iman, jiwanya hidup. Kalau jiwanya hidup, kayak ikan. Ikan tuh kalau hidup, Bu, apa? Ikan kalau hidup, lihat di laut tuh. Ikan kalau hidup, biar 3 tahun berendam di air asin, nggak ikut jadi asin. Ikan tuh, ikan di laut 3 tahun berendam di air asin, nggak ikut jadi asin. Kenapa? Dia hidup. Tapi begitu dia mati, ikan mati kan bagaimana keadaan? Digaremin asin, diasemin, namanya ikan mati. Orang kalau jauh dari iman, jiwanya mati. Kalau jiwanya mati, gampang diasem garemin lingkungan. Asal dekat sama ustadz mah kalem. Dekat sama tukang mabok, tenggeng aja lagi. Gua mah bagaimana yang nyamper aja gua mah. Gampang diasem garemin oleh lingkungan, nggak punya kepribadian, nggak punya karakter. Islam membangun karakter. Ana muslim qabla kulli syai'. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, memang sulit mengatasi pengaruh lingkungan, maka kita jangan ikut musim, tapi harus bisa menciptakan musim. Jangan ikut pasar, kalau bisa mampu menciptakan pasar. Jangan ngikutin musim, tapi menciptakan musim. Kita kan dominan umumnya ngikutin musim. Nggak bisa ciptain pasar, ngikutin pasar. Emang lagi musim, nah itu alasan kita. Emang lagi musim, mau diapain? Nggak bisa dilarang. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, Islam menuntut kontinuitas dan konsistensi dengan segala resikonya. Jangan dikira kalau kita sudah menyatakan saya menjadi hamba Allah, lalu begitu saja ya Allah saya ini hambamu, kata Allah, iya ya kamu hambaku ya. Enggak tuh, enggak. Begitu kita bilang ya Allah saya mau jadi hambamu yang paripurna, yang utuh. Saya pejabat tapi saya hamba Allah. Saya pengusaha tapi saya hamba Allah. Saya seniman tapi saya hamba Allah. Saya bankir tapi saya hamba Allah. Ketika kita ikrar mau jadi hamba Allah yang utuh, datanglah cobaan, ujian, godaan, rintangan. Enggak serta merta ya Allah saya hambamu, iya ya kamu hambaku ya. Enggak tuh, enggak. Pastilah diuji, digojlok, digembleng, ditempa untuk menguji nilai kehambaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini pengaruh lingkungan. Saya nggak nyalain televisi. Kita kan banyak pilihan. Yang megang remote banyak pilihan. Iya. Ini sekarang hidup zaman banyak pilihan. Anak-anak saya dulu, saya kecil, dia di waktu ngaji diomelin sama guru, takutnya bukan main. Kenapa? Guru jarang. Sekarang anak kita ngaji diomelin sama guru, dinyengir. Diomelin, gue cari guru lain. Guru banyak banget. Orang sekarang hidup banyak pilihan. Di depan rumahnya ada masjid, dia sholat Jumat ke masjid lain yang lebih jauh, dia mau bayar taksi. Waktu ditanya kenapa lu sembahyang jauh-jauh, waduh bang, sembahyang di sono gue berasa tambah ilmu bang. Khotbahnya cakep, imamnya fasih kayak sembahyang di Masjidil Haram rasanya. Ini di sini sembahyang khotbahnya bahasa Arab, khotibnya kagak ngerti, apalagi gua. Sholat Jumat saja orang sudah pada milih sekarang itu. Baru sholat Jumat doang ya kayaknya. Kita akan lanjutkan lagi betapa besar pengaruh lingkungan ya terhadap, tapi balik lagi tadi adalah keimanan kita. Nah, silakan kami berikan kesempatan kepada Anda pemirsa untuk bergabung bersama kami di nomor telepon 0213103567 untuk memberikan pertanyaan kepada Kiai Haji Zainuddin MZ. Sudah tergabung? Oke, baik. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, siapa di mana ini Mas? Waalaikumsalam. Ya, Mas siapa ini Mas?
Heru di Jakarta. Mas Heru di Jakarta. Puasa, Mas? Mas Ya, Heru? insya Allah. Insya Allah. Silakan pertanyaannya, Mas Heru. Iya. Mas David, kalau masalah pahala orang yang musliman gitu, kayak ikut-ikutan aja, Iya. yang istilahnya kalau sholat taraweh tuh cuma buat, ya sholat sih sholat, tapi sekalian ngeceng gitu, nyari cewek gitu, gimana pahalanya gitu. Baik, itu aja ya. Oke. Iya, Ya. itu aja Mas Heru. Mas Heru kayak gitu ya. Sholat tarawih sih ngecari kecengan. Sama aja sama gua. Bercanda. Ya, nanti akan dijawab oleh Keke. Gimana nih kalau orang-orang yang ibadah ini sebenarnya bukan cari ridho Allah, tetapi cari status dari orang manusia gitu ya, dari dapat penghargaan dari orang sekitar atau ada kepentingan-kepentingan lain. Ya, terima kasih Mas Heru. Jawabannya akan diberikan oleh Kiai Zainuddin MZ sesaat lagi. Sabar ya, tetaplah di Tabligh Akbar Ramadan 1431 Hijriah.